Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Welcome 5th and 6th grade. Untuk tahun ini Bu Guru mengajar kelas 5 dan kelas 6 di SDN Margahayu 2. Kenapa mengajar dua kelas? Karena di SDN Margahayu 2 ini sekarang sedang ada keterbatasan guru ya, jadi ada kekurangan guru dan Bu Guru handle di sini. Gitu ya. Nah, ini profil guru. Hello, I'm Astrid Febriana. You can call me Bu Astri. Jadi panggilnya Bu Astri aja ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini profil guru-guru SDN Margahayu 2. Di sini ada Bapak Kepala Sekolah kita yang baru bernama Bapak Dahyan. Dan ini juga guru-guru dan staf di SDN Margahayu 2. Mungkin ada beberapa guru yang tidak ada fotonya di sini karena berhalangan hadir. Seperti itu. Lanjut, nah ini wali kelas dan bidang studi kalian. Jadi, selama pembelajaran di tahun 2021-2022 ini, kalian akan dibimbing oleh 4 guru. Yang pertama, Bu Astri, saya sendiri sebagai wali kelas kalian, kelas 5B dan 6C, itu akan mengajar pelajaran tematik, matematika, bahasa Sunda, dan pramuka. Sedangkan ini Pak Sakti untuk mengajar PJOK, ini Pak Sodik pengajar agama, dan Miss Tuti mengajar bahasa Inggris. Ya, jadi apabila ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran yang berkaitan dengan ini langsung ke guru yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau menanyakan tugas tentang bahasa Inggris, jangan tanya ke Bu Astri, jadi langsung tanya ke Miss Titi. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada serba-serbi pembelajaran daring. Gimana sih belajar daring bersama Bu Astri selama PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh? Yang pertama adalah kita menggunakan Google Classroom. Nah, Bu Astri akan mengirimkan setiap hari tugasnya di Classroom pukul 8. Jadi Bu Astri akan mengirimkan tugas mulai pukul 8 dan kamu bisa mengirimkan tugas batas maksimalnya sampai pukul 23.59 atau sampai jam 12 malam ya. Ini Bu Guru kasih kelonggaran waktu karena kenapa? Karena mungkin ada beberapa siswa yang gawainya atau HP-nya dipegang orang tuanya untuk bekerja. Jadi kamu bisa mengerjakannya di siang hari atau di sore hari setelah orang tuanya pulang kerja. Tapi apabila kamu di rumah ada HP yang bisa digunakan untuk belajar, itu bisa mengerjakannya sesegera mungkin setelah Bu Guru kirimkan tugas hariannya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua ada aktivasi akun belajar ID. Nah, nanti kita akan menggunakan email, bukan email pribadi kalian, tapi email dari akun belajar ID. Di sini nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara aktivasinya, bagaimana cara mengaktifkan akun belajar kalian dengan email dan password yang baru. Seperti itu. Nanti akun belajar ID ini selanjutnya akan kita join ke Classroom. Jadi nanti join di Classroom bukan akun pribadi email kalian ya. Nah, untuk yang ketiga, ini buku tulis terpisah. Nah, Bu Guru menemukan kasus tahun lalu buku tulisnya semua dicampur. Bu Guru jadi kayak makan gado-gado. Jadi harusnya dipisah ya. Kalian harus punya 5 buku tulis, yaitu tematik 1, buku tulis matematika 2, yang ketiga buku tulis agama, yang keempat buku tulis bahasa Sunda, yang kelima buku tulis bahasa Inggris. Bu Guru tidak mau ada lagi kasus kamu buku semuanya dicampur. Ya, karena itu bukan menyulitkan Bu Guru, tapi menyulitkan kalian untuk belajar nanti. Ya, ketika PTS, ketika PAS, kamu akan sulit untuk belajar karena bukunya campur-campur di situ. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, menulis wajib menggunakan pulpen. Jadi selama pembelajaran daring, menulis mau pembelajarannya tematik atau matematika itu wajib menggunakan pulpen. Biasanya kalau kita belajar di sekolah, Bu Guru minta matematika untuk ditulis pakai pensil ya, supaya kalau ada kesalahan itu bisa dihapus. Tapi karena di sini daring, jadi ketika kamu menulis pakai pensil dan difoto lalu dikirim ke Google Classroom itu seringnya tidak terlihat
hasil tulisannya kalau pakai pensil. Karena buram, berbayang gitu. Jadi Bu Guru wajibkan tematik dan matematika terutama ya, itu menggunakan pulpen. Wajib menggunakan pulpen, tidak boleh menggunakan pensil. Yang menggunakan pensil boleh jadi Bu Guru tidak nilai. Seperti itu. Dan juga apabila di pelajaran tematik dan matematika terutama, apabila ada di situ membuat tugas menggambar tabel yang membutuhkan garis lurus, kamu harus wajib menggunakan penggaris. Jadi nggak boleh asal garis aja, terus jadinya garisnya belok-belok karena nggak pakai penggaris ya. Jadi wajib pakai penggaris. Nah, selanjutnya yang kelima, mengumpulkan tugas itu artinya hadir. Sedangkan tidak mengumpulkan tugas artinya tidak hadir. Contohnya kalau pada hari ini kamu mengumpulkan tugas, itu tandanya kamu hadir di presensi, ya, atau di absensinya. Apabila tidak mengumpulkan tugas, wah tugasnya si A kosong nih, berarti itu dalam artian tidak hadir ya, alfa, atau sakit atau izin. Apabila kamu tidak hadir, wajib untuk menginfokan Bu Guru. Jadi infokan apakah kamu hari itu tidak hadir dan tidak mengumpulkan tugas karena apa, atau karena sakit, atau karena ada keperluan mendesak, dan sebagainya. Kalau tidak hadir dan tidak menginfokan Bu Guru itu dianggapnya alfa ya. Gitu. Nah, Bu Guru aku tidak hadir hari ini karena sakit, boleh gak mengumpulkan tugasnya besok menyusul? Boleh, boleh banget. Karena kalau tugasnya menyusul berarti kamu mendapatkan nilai hari itu walaupun tidak hadir. Gitu ya. Jadi nilainya tetap Bu Guru input. Nah, selanjutnya ini tulis hari, tanggal, dan halaman tugas di setiap tugas, terutama lagi tugas matematika dan tematik, itu kamu di atas bukunya, di atas lembar kertasnya itu ditulis hari, tanggal, dan halaman tugas. Contoh, kamu tulis hari ini Senin, tanggal 19 Juli 2021. Nah, tulis halaman tugasnya, misalkan Bu Guru menugaskan kalian di buku tematik halaman 3. Tulis bawahnya. Misalnya tulis berarti Senin 19 Juli 2021 tugas tematik halaman 3 seperti itu. Atau halaman 3 sampai 4 atau halaman 3 sampai 5 seperti itu ya, yang jelas dan lengkap. Itu akan memudahkan kalian dalam belajar dan untuk penilaian harian dan PTS serta PAS. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknis penilaian. Nah, bagaimana teknis penilaian? Selama kita belajar di rumah ya, belajar dari rumah ya. Ini nilai akhir di sini, nilai akhir di sini dalam artian nilai rapot ya. Nilai rapot itu diformulakan ada 3 nilai, yaitu ada nilai harian, ada nilai PTS, dan nilai PAS. Nah, ini nilai harian dipecah lagi menjadi 3. Nilai harian itu tugas harian yang Bu Guru kirimkan setiap hari di Google Classroom. Ada penilaian harian ini adalah sama seperti ulangan harian ya. Dan kinerja atau praktik. Praktik ini entah bisa praktik, contohnya kalau bahasa Indonesia praktik membuat puisi atau membacakan puisi, atau kalau SBDP itu berarti misalnya praktiknya menyanyi atau memainkan pianika seperti itu. Nah, ini nilai harian ini bobotnya sangat besar, yaitu 60%. Dalam artian kamu wajib tugas harian ini mengerjakan setiap hari sehari-hari. Ya, jadi nggak boleh tugasnya tuh bolong-bolongnya banyak dan alfanya nggak jelas. Ini si A kemana? Udah seminggu atau bahkan sebulan nggak ngerjain tugas. Aduh, itu jangan ya. Karena nanti nilai harian kamu yang 60% ini yang bobotnya paling tinggi ini jadinya nilainya kecil. Kalau nilainya kecil, nanti berbahaya nih nilai akhirnya atau nilai rapotnya berbahaya gitu ya, nggak aman. Selanjutnya ini PTS nilainya 20% dan PAS nilainya 20%. Misalnya, oh Bu Guru aku maunya PTS aja nilainya sama PAS ngerjainnya. Nilai tugas harian aku nggak mau kerjain karena capek atau malas setiap hari harus ngerjain tugas, itu tidak bisa ya. Karena di sini kalau kamu hanya mengerjakan PTS sama PAS, ini hanya jadinya kalau dijumlah jadinya cuma 40%. Misalnya, kamu PTS semuanya dapatnya 100. PAS kamu nilainya semuanya 100 juga.
Karena yang diambil hanya 40%, nilai harian kamu nggak ada, kosong. Diambil ini 40%, jadi dari 100 ini sebenarnya kamu cuma diambil nilainya hanya 40. Gitu ya. Kalau 40 sedangkan ketuntasan minimal belajar kita adalah 75, berarti kamu nggak lulus nanti. Karena nilaimu cuma 40. Atau Bu, aku nilai belajarnya atau mengerjakan tugasnya nilai harian aja, tugas harian aja. Sama praktik PTS, sama pas aku nggak mau kerjain. Nah, berarti kamu nantinya nilainya misalnya tugas harian, penilaian harian, praktek kamu nilainya 100 semua. Nah, diambilnya hanya 60% nih. 60% dari 100 kan cuma 60. PTS kamu kosong. Pas kamu kosong juga, berarti kamu cuma dapat nilai 60. Gitu. Dalam artian itu di bawah kriteria belajar minimum ya. Berarti nilaimu juga akan berbahaya juga di nilai akhir atau di nilai rapot. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya nilaimu nanti aman di nilai rapot, yaitu kamu harus mengerjakan semua. Nilai harian kamu kerjakan, di tugas harian kamu kerjakan, penilaian harian kamu kerjakan, praktik dan kinerja kamu kerjakan, PTS juga dikerjakan, dan PAS juga dikerjakan gitu ya. Oke, seperti itu aja. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti kamu bisa mungkin bisa komen di kolom komentar ada, atau bisa japri ke WhatsApp Bu Astri gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu ya, tetap laksanakan prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.